Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman perpustakaan sekalian, dimanapun Anda berada. Selamat datang di Podcast Lip, podcast perpustakaan UMY. Yang hari ini kita akan berbagi lagi terkait dengan hal yang berhubungan dengan pustaka tentunya. Yang di sini nanti kita akan membahas salah satu buku nih. Ya, dan di sebelah saya ada salah satu narasumber yaitu pustakaan UMY juga, yaitu Mas Jubaidi. Halo Mas Jubaidi. Siap. Waduh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Musim sudah hujan. Ya, biasa. Sering makan mie godok. Oke. Sering makan mie godok, jangan lupa teh jahe. Masuk. Wah, apalagi teh susu enak banget itu. Enggak, sorry. Wah iya, kalau kayaknya malam cocok ya. Iya. Bubuk enak. Oke Mas Jubat. Siap, Mas Eri. Hari ini kita akan membahas buku nih, yang mau Mas Jubat share nih. Ini namanya, Judulnya. oh iya judulnya. Judulnya 100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi. Wah, ini terbitan dari MPI PP Muhammadiyah atau Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, ini kalau nggak salah udah ganti nama ya sekarang ya? Betul, udah ganti MPI nama. Ini tahun berapa sih? Iya, nama itu awal dari berdirinya MPI mungkin itu ya. Apa teman-teman juga perlu kita sampaikan juga. MPI itu sebenarnya embrio loh, Mas. Embrio salah satu lembaga atau Habestur yang Habestur. pertama di Muhammadiyah di kala itu tahun 1918 itu lahirlah Majelis 4 Habestur yang salah satunya itu Majelis atau Habestur bagian Taman Pustaka. Taman Pustaka. Yang sekarang jadilah MPI. Majelis Pustaka dan Informasi. Yang mana itu di podcast sebelumnya udah sempat kita bahas habis-habisan itu ya. Sudah kita Nanti bahas. bisa teman-teman cek aja di podcast lip yang sebelumnya yang itu membahas tentang pergerakan literasi Muhammadiyah di masa lalu sampai masa sekarang. Nah, promosi sidik Mas. Pedur. Dan yang menarik lagi ini ada selain dari MPI PP Muhammadiyah, di sini juga ada nih PWM atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, yang mana di terbitan yang pertama itu murni MPI PP Muhammadiyah ya Mas ya. Iya. Ini ada cerita apa ini? Kalau mungkin Mas Jubat bisa menceritakan buku ini. Oke, jadi buku ini memang dikumpulkan ya dari para teman-teman MPI. Di dalamnya ada Pak Lasa, Mas Imron Nasri, ada Bu Wiwit dan yang lainnya juga. Mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak juga. Kelihatan di situ banyak. Kontributornya sangat banyak banget. Jadi buku ini menjadi dari waktu itu 2014. Tuh MPI mau punya produk apa ya yang kemudian bisa dijadikan ini loh salah satu capaian MPI di tahun 2014. Setelah 2010 kita menerbitkan Ensiklopedia Muhammadiyah gitu. Kalau ensiklopedia kan ruang lingkupnya kecil ya. Iya. Membahas alfabet A, B, C dan sebagainya, Ya, tapi penjelasan narasi informasinya kan nggak sedetail ketika kita menuliskan satu tokoh atau tokoh Muhammadiyah terus dengan ruang lingkup yang lebih luas gitu. Iya. Nah, ini tahun 2014 akhirnya diterbitkan buku tentang 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Dan itu bisa jadi apa ya? Kita pembaca mungkin yang pengen tahu tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah, pengen tahu cerita-cerita dahulu seperti apa Muhammadiyah, dan di mana kalau nggak salah ada ceritanya Mbah Dahlan sama Mbah Siti Walidah juga ya di situ ya. Gini Mas Erik, jadi ini buku nggak boleh terlewatkan ya bagi teman-teman Sivitas Akademika. Jelas. Ini kalau teman-teman nggak baca buku ini,
rasanya nanti kelewat akhirnya. Oke. Nilai AIK-nya jelek. Waduh. Padahal nanti kalau kita membahas tentang Muhammadian, cukup dari satu buku ini selesai, Mas. Oke. Kayak Ya. ngomong sejarah NKRI gitu loh. Ada. Iya, 1912 ketika mengulas dari tokoh Kiai Dahlan, artinya Mengulas sejarah juga sebenarnya. mengulas sejarah tentang ketokohan Kiai Dahlannya dulu dan sebagainya. Nyai Walida. Baru ada beberapa part yang kemudian di situ akan mengulas para pimpinan pusat atau Habestur di zamannya hingga saat ini Pak Profesor Haidar Nasir. Menarik untuk kemudian jangan terlewatkan lagi loh. Ini penting ya. Tapi kalau teman-teman terus kemudian enggak kita informasi Muhammadiyah sekarang banyak banget kok. Kita bisa lihat lewat website dan sebagainya. Iya, penting. Ya. Tapi literatur itu enggak kalah penting. Oh iya, Tulis itu enggak kalah jelas. penting. Dan sangat menarik. ini kayak warisan ya jatuhnya. Karena kalau ngomongin buku dalam artian ya cerita orang-orang itu banyak, cerita beberapa tokoh itu banyak, tapi kalau tidak didokumentasikan dalam bentuk tulisan, film kalau sekarang ya ada ya film, bagai macam media lah intinya, itu kan nanti akan ditelan bumi, Pastinya. jelas itu. Dan di sini dibahas semuanya gitu ya, ada 100 tokoh. Oke, Mas Jubed, aku pengen tahu sedikit nih. Kira-kira yang bikin Mas Jubed pengen berbagi tentang ini tuh apa sih sebenarnya? Kenapa harus itu? Ya selain itu ya buat teman-teman mahasiswa ya biar AIK-nya tinggi ya. Atau mungkin buat kader Muhammadiyah yang baru-baru aja masih fresh itu. Jadi yang pertama, buku ini sangat membantu sekali buat teman-teman tadi belajar tentang Muhammadiyah. Dari satu tokoh ke tokoh yang lain, irisannya apa, karakternya apa, tinggalannya apa. Ternyata Muhammadiyah itu dinamisasinya sangat luar biasa. Dari satu tokoh ke tokoh yang lain. Itu kan dipengaruhi berbagai macam keadaan. Jadi Muhammadiyah lahir itu kan kita di zaman kolonial kan, Kiai Dahlan, Kiai Suja dan sebagainya. Termasuk sampai Ki Bagus Hadikusumo. Masuklah era proklamasi kemerdekaan. Negara terbentuk akhirnya, negara terbentuk. Habis itu masa orde masa orde lama Pak Karno, masa orde baru Pak Harto, siapa ketuanya. Terus masa orde reformasi hingga sekarang nggak tahu ini orde apa ya, Bro. Orde habis reformasi orde itu digital mungkin ya. Lebih ke situ. Jadi kayak ya. Segmentasinya buku ini sangat membantu sekali. Jadi kalau teman-teman, aku pengen melihat sih waktu zamannya kemerdekaan itu kan tahun 1945 ya. Itu siapa saja tokoh-tokohnya? Misal kayak Buya Hamka. Ada Pak Karno. Ada Bu yang Kasman sing di meja itu. Fatmawati. Bu Fatmawati. Pak Kasman sama sebenarnya. Pak Kasman itu sampai sebelum kemerdekaan sama sampai pasca kemerdekaan. Artinya konstitusi negara ini sudah terbentuk, BPPKB dan sebagainya. Ada partai politik dan sebagainya hingga akhirnya beliau punya julukan Singapodium. Sama Ki Bagus Hadikusumo. Kalau Ki Bagus Hadikusumo itu penyambung lidahnya para ulama kala itu. Jadi luar biasa beliau. Dan itu seru tuh kalau teman-teman baca buku ini, misalkan salah satu ya. Tadi aku sempat baca dikit-dikit yang Ki Bagus Hadikusumo itu sedikit nyambung dengan nanti kalau teman-teman pernah baca bukunya Soekarno yang apa ya judulnya, aku lupa tuh. Anda tuh Makin Cinta apa itu Ibu sama Muhammadiyah atau sama yang lain? Yang lebih ke Soekarnonya itu ada tuh. Nanti ada kayak proses di bawah bendera revolusi. Kayaknya ya. Pokoknya yang sistem BPUPK itu yang beliau debat sama Ki Bagus Hadikusumo itu muncul tuh. Nah, di sini pun kan sedikit dibahas tuh. Iya, dikulik. Biar dikulik. Memantik teman-teman. Oh, ternyata beliau juga Muhammadiyah toh. Gitu. Iya. Jadi
di Muhkor, Muhammadiyah Corner Hmm. Perpustakaan UMY Mas Eri. Hmm. Jadi teman-teman semua ya, teman-teman Civitas kalau belum ke Muhkor datang ke Muhkor. Di situ banyak sekali koleksi-koleksi yang sangat luar biasa. Oh ya, jelas itu Dan salah banyak satunya sekali. bukunya Pak Karno di bawah bendera revolusi. Ada di Oke. situ. Nah, Itu yang terbitan tahun berapa itu? itu original tahun 1950. Wow. Ya. Yang apa edisi pertama? Saya kurang tahu pastinya, tapi yang Kayaknya jelas itu itu masuk edisi- edisi pertama. Kayaknya karena edisi pertama ya. itu ya. Ya. Wow. Jadi masih anget-angetnya beliau sama Pak Kasman Singo di Mengejo. Terus kemudian Ki Bagus sudah meninggal juga kan waktu itu. Hingga akhirnya Pak Kasman menuntut sama beliau tentang janjinya dan tanda kutip. Gak usah dibahas di sini. Iya. Ya. Di belakang layar. Oke, berarti banyak sekali hal-hal yang menarik yang ada di sini ya Mas ya. Jadi kayak mungkin ada salah satu cerita mungkin yang pengen Mas Jubed bagi ke teman-teman. Salah satu cerita tokoh yang ada di buku ini yang sangat menarik mungkin. Bisa sangat menarik dan bisa menginspirasi teman-teman gitu. Kan ini ada 100 nih. Nggak mungkin dong kita bahas satu-satu. Ya satu aja lah. Satu ya. Ini bagi saya. Tapi nanti semoga teman-teman ada tokoh yang lain. Ya. Kalau saya terinspirasi tokoh paling favorit yang kemudian ditulis dalam buku ini adalah coba yuk. Mbah HR Fakhrudin. Oke. Nah, itu Abdul Rozak Fakhrudin. Dalam buku ini bedanya teman-teman penulis teman-teman penulis di MPI ini menyampaikan dengan diksi yang sangat luar biasa, naratifnya luar biasa, enak dibaca, yang seolah-olah kayak kita ketemu sama Mbak HR Fakhrudin, kayak beliau cerita di depan kita. Oh, kayak lagi nongkrong gitu ya? Iya, nongkrong. Jadi waktu itu memang itu wasilah lahir ya gimana lagi, wong posisinya juga di Sumatera Utara, di Palembang. Akhirnya wasilah cuma sekolah di sekolah Muhammadiyah gitu. Yang kemudian beliau sekolah di TB tapi yang nggak selesai drop out. Iya, gitu narasinya itu dapat banget, artinya weh ini buku serius ya, bukunya gimana ya, maksudnya dari cover mungkin kelihatan serius ya, nanti di dalamnya paling mengkisahkan tentang beberapa tokoh yang ditulis dengan gaya bahasa yang macam-macam ya itu kayaknya. Enggak, persepsi saya sebelumnya malah kayaknya ini bukunya gitu-gitu aja sih, maksudnya formal gitu banget. Tapi ketika gitu. Pas partnya Pak HR Fakhrudin, subhanallah, ini benar-benar dapat banget. Jadi beda ya. Muhammadiyah itu garis lucunya banyak banget gitu loh. Iya betul. Dan kalau di AR ya Pak AR itu itu inspirasinya kader-kader ranting yang jelas. Luar biasa beliau. Jadi ada satu part juga yang beliau menceritakan tentang ketika diamanai sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah yang kemudian harus memilih atau sebenarnya diminta sih Pak AR untuk sebagai pejabat tinggi negara dan sebagainya. Beliau mengindahkan, enggak Pak, nyon ngapunten, saya sudah diamanai Muhammadiyah jadi ketua PP. Oh, pas diminta untuk jadi? Iya, waktu itu mungkin MPR ya, kalau waktu itu mungkin kan ada MPR yang ditawarin kan, jadi pejabat negara gitulah ya. Dia hanya memilih sebagai guru agama saja, begitu juga di Kementerian Agama waktu itu. Dia sebagai seorang bukan pejabat lah intinya. Apa namanya si penghulu? Ya, penghulu. Di kantor Kementerian Agama. Oke. Sesederhana itu beliau dan sehebat pula beliau berkomunikasi dengan lawan bicaranya siapapun itu, baik dari mungkin orang seperti kita lah, orang-orang yang awam dari nilai-nilai agama yang luhur. Terus kemudian beliau harus dihadapkan dengan sosok
Pak Soeharto sebagai presiden dan sebagainya, tapi beliau sangat luar biasa, bisa menempatkan unggah-ungguh, bisa menempatkan ya mengayomi lah segalanya, yang kemudian memang bapak bangsa yang sangat luar biasa, tahu situasi dan kondisi intinya gitu ya. gitu Karena aku pernah baca tuh salah satu anekdotnya Pak AR, ya banyak kan ada di Muhor tuh, pasti yang tentang sholat taraweh tuh. Nggih. Itu kan lucu banget tuh. Iya. Ini kan itu apa ya? Apa namanya? Beliau itu cara menjelaskannya itu bukan hanya dengan ucapan, tapi kadang pakai lucunya juga. Jadi enak, orang tuh nerima tuh enggak apa langsung oke kayak gini, tapi ketawa dulu, baru oh gini toh. dapat hatinya dulu Mas. Dapat hatinya dulu. Jadi saya pernah dengar cerita sih, kalau ini bukan dari buku ya, dari sesama kader mungkin. Kalau itu pengajian sih Mas, ada yang salah satu sosok Mubalik Muhammadiyah cerita tentang luar biasanya Pak AR ketika khutbah Mas, khutbah Jumat, jamaahnya ketawa kok piye. Padahal khutbah Jumat itu tertib loh rukunya. Itu jamaah itu sampai ketawa loh. Waduh. Saking lucunya gitu. Tapi dapat ngapunten ini khotbah Jumat apa stand up ya? Nah, kalau sekarang mungkin ada stand up komedi, Pak AR itu makomnya sudah di atasnya Cak Lontong ya berarti ya? Ya pastinya kalau saya lihat dari tulisan-tulisan yang mungkin mengkisahkan tentang beliau, apalagi cerita-cerita jadi anaknya Pak Sukriyanto AR dan sebagainya, mirip kan beliau sama Pak Sukriyanto AR tuh, Fosna dan sebagainya, persis banget. Tapi ya kayak gitu kalau matur itu loh, yang urip ya sama dia wae, ora kudu kepiye-piye, nek kuat ya dilakoni, nek ora ya semeleh. Semeleh, betul. Ya makanya kalau sekarang ya parameternya pimpinan pusat Muhammadiyah, pastinya kan orang hebat cendekiawan pasti ya. Iya jelas. Tapi kalau masih jualan bensin, eceran gitu loh. Betul. Itu kan rumah masih ngontrak. Walau alam, saya nggak bisa terus kemudian ini parameternya siapa lagi? Kanjeng Nabi pasti. Iya, yang jelas iya. Dan itu kalau ngomongin zaman sekarang dengan cara Pak AR itu mungkin kita sebagai manusia agak susah ya. Yang dimana zaman sekarang itu serba butuhnya, serba cepatnya itu harus tas gitu. Yang mana kalau kita lihat contohnya Pak AR itu sangat sederhana gitu loh. Dan itu belajar itunya nggak gampang, saya yakin nggak gampang. Untuk meniru cara beliau, cara berbicaranya, cara dari akhlaknya beliau, dari cara hidupnya beliau itu susah untuk kita yang serba susah. Lihat di aplikasi Orange ada live, wah bagus nih, itu susah itu. Konaahnya itu loh yang keren tuh. Coba kita lihat partnya Pak AR ini bukunya, saya lupa. Abdul Royak Fahrudin, Pak AR Mubalik Diso. Iya keren ya. Lama-lamanya kok Mubalik Diso itu. Ketemu sama dia 22 tahun. Dan ini paling lama ya kalau nggak salah ya. Masih rekor paling lama ya. Masih rekor beliau. Luar biasa. Jadi, ya begitulah Pak AR, sepenggal diksi yang kemudian bisa kita baca bersama. Anak saya nomor 2 namanya DRS Sukriyanto, lahir tahun 1945. Ia lulusan IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan dakwah. Sekarang Sukriyanto bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dari SD sampai SMA sekolahnya diselesaikan di Muhammadiyah. Anak-anak saya dari SD sampai SMA semuanya di sekolah Muhammadiyah.
Sederhana banget. Ya kayak orang ngobrol, bener-bener kayak orang ngobrol ini nulisnya. Oke, tapi kalau lihat yang lain itu Berbeda. sedikit agak formal ya, Agak kayak formal, iya, setelahnya kalau nggak salah ada Pak Amin Rais itu, Iya. terus Pak Syafi'i Ma'arif, Iya. almarhum. Jadi bagusnya buku ini menurut saya, ini saya sampaikan juga. Tim penulis itu bisa menempatkan passionnya masing-masing. Dalam artian ketika harus menyampaikan informasi tentang PR sedekat mungkin, sedetail mungkin seperti apa yang kemudian Pak R lakukan. Oke, berarti mengikuti karakternya ya, Iya. masing-masing ya. Kayak Pak Amin, Mm-mm. jiwa reformisnya kan luar biasa. Mm-mm. Proletar, reformasi, Bapak. Reformasi Ya sama. ya. Jadi statement atau apa itu nilai kesejarahan informasi yang dituangkan di sini juga sama. Kayak Pak Syafi'i Ma'arif yang Budayawan, cendekiawan, ya, budayawan ya, itu Iya. secara penyampaiannya di sini juga Iya. mengikuti karakternya beliau. Iya, Oke. Jadi sangat luar biasa, saya sangat mengapresiasi bagi teman-teman ini di tim MPI kala itu. Ya Pak Loso sudah emang Iya. makomnya beliau nulis kayak gini. Dan ini salah satunya ada penulisnya Pak Lasa, dan Pak Lasa itu salah satu kepala perpustakaan UMY juga, yang periode berapa ya Mas ya? Aku lupa Kalau ya. Pak Loso itu 2012 sampai kemarin 2022 ya? Iya lama beliau. Ya 10 tahun ya. Nggih. Dan beliau salah satu tim penyusun buku ini teman-teman. Salah satu kepala perpustakaannya kita, dia salah satu tim penyusunnya buku ini 100 Tokoh Muhammadiyah, yang mana berkolaborasi dengan penulis-penulis lain ya. Yang itu salah satu hal yang luar biasa beliau lakukan, dan ini jadi inspirasi kita yang jelas sebagai apa ya, anak-anaknya gitu. Anak-anaknya itu Terlepas dari itu bro, jadi gini Mas Edi. Ini kan baru 100 tokoh Muhammadiyah yang apa ini? Yang menginspirasi. Artinya setelah terbitnya buku ini dicetakkan kedua tahun 2020, harapannya adalah menginspirasi. Jadi teman-teman yang daerah itu akan terpantik untuk menulis tokoh-tokoh Muhammadiyah di masing-masing daerah. Yang selama ini kita nggak tahu juga. Muhammadiyah itu ketika awal tahun 1920-an di Padang Panjang, terus 30-an di Jawa Timur, terus masuk ke Makassar dan sebagainya. Pasti punya tokoh-tokoh yang memang yang memang asyabiqul awalunya, yang memang pertama berdarah-darah mendirikan Muhammadiyah di daerah-daerah masing-masing. Nah, melalui buku ini harapannya juga setelah ini mungkin akan muncul 1000 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi dan sebagainya. Oke, jadi kayak pemantik ya buat daerah-daerah lain, mungkin di kelasnya wilayah, daerah, cabang maupun ranting gitulah ya. Karena iya benar kalau kata Mas Jubed itu belum tentu yang di sini itu udah itu doang, tapi pasti ada tokoh-tokoh lain yang kita mungkin nggak tahu dari mana, mungkin tetangga kita. Bisa jadi orang daerah juga nggak tahu kalau. Nah itu Ya jadi orang daerah sekarang yang aktif di persyarikatan malah nggak tahu tokohku dulu siapa ya, tahu dia. Iya. Dan yang mungkin ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang kita tuh sebenarnya tahu ceritanya beliau ini seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, tapi nggak ada yang nulis. Itu kan ya udah jadi gedok tular aja, cerita dari simbah turun ke bapak, turun ke kita, turun ke anak, udah gitu aja, tapi nggak ada dokumentasi tulisannya. Nah ini menarik nih ya, makanya bisa jadi pemantik yang lain nih. Betul. Ya semoga dengan buku ini bisa memantik pimpinan wilayah lah yang lain, entah itu di level PWM, PDM, cabang dan ranting. Dan saya yakin di ranting banyak Mas. Iya banyak banget tokoh-tokoh. Ya karena Muhammadiyah emang kayak gitu Mas. Seperti halnya kata-kata Pak Air Farudin itu kan, Muhammadiyah nggak akan besar tanpa ranting. Karena ranting adalah
tokoh penggerak utama. Iya, betul. Gitu. Itu dia. Itu. Saya yakin di ranting yang mungkin kita asing banget dengan namanya, mungkin ada salah satu tokoh yang dia punya pengaruh Iya. besar, punya apa namanya, punya sumbangsih yang luar biasa, entah itu di sekitarnya atau yang lebih luas lagi cakupannya. Yang ada rekodnya. Iya, itu. Ya, itu. Bahkan ini kemarin baru obrolan dan kemudian teman-teman tim sejarawan Muhammadiyah itu baru proses penelusuran informasi lebih lanjut. Salah satu tokoh yang kemudian waktu 10 Oktober merobek bendera Belanda, tewasnya Jenderal Malabi dengan Bung Tomo yang Ya. pakai takbir dan merdekanya. Salah satunya adalah tokoh Muhammadiyah yang merobek bendera itu. Nah, itu masih dicari tahu itu. Baru proses identifikasi informasi. Oke, lebih lanjut. ya semoga Tapi insya Allah bisa akurat. ketemu ya. Ketemu. Semoga bisa ketemu ya. Iya. Karena itu salah satu bisa jadi sejarah yang sangat penting gitu. Iya. Di mana kita tuh taunya ya kalau ngomongin Muhammadiyah ya Haji Ahmad Dahlan, Siti Walidah, padahal banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di situ gitu loh. Yang mana mungkin Kayak gini aja, sederhana. apa? Pak Juanda gitu aja. Waduh. Pak Juanda itu siapa? Itu tokoh Muhammadiyah, bro. Oh, iya. Kadang-kadang kita tuh terlewat, kayaknya sejarah cuma sempit kan gitu. Iya. Iya, karena Iya. itu banyak yang kita tuh sebenarnya tahu beliau itu siapa, tapi kita nggak tahu beliau itu ternyata kader Muhammadiyah. Kadang ada yang seperti itu, kadang kita tahu beliau kader Muhammadiyah, beliau punya sumbangsih luar biasa, tapi nggak ada yang nulis, Nah, nggak ada yang mencatat. ya. Gitu. Ini tugas kita bersama Mas Erik. Jadi teman-teman MPI juga sekarang baru yuk bismillah bareng-bareng kita mencoba mengidentifikasi lagi tokoh-tokoh Muhammadiyah di masing-masing daerah. Yang kemudian apa? Yang kemudian kita bisa menuliskan, kita bisa memberikan apresiasi melalui tulisan tersebut sehingga menjadi pemantik bagi generasi yang saat ini sama-sama berjuang di Perserikatan Muhammadiyah. Oke, dan itu bisa jadi bahan refleksi kita, Bisa lalu bahan itu refleksi. jadi inspirasi kita untuk kedepannya, karena kalau kita membahas masa lalu itu kan jadi pondasi kita kan untuk apa bahasanya apa ya, menghadapi masa depan. Waduh, ngeri itu. 111 tahun ya bro. Iya. November kemarin usia Muhammadiyah 111 tahun. 111 tahun ya. NKRI merdeka baru berapa tahun? 78 tahun kan? 78 ya, 100 tahunnya kan tahun 45 ya. Yo, 100 tahunnya Yo, itu 44 ya? Muktamar 45. Oh iya. Ya maksudnya yang Indonesia. 2010. Oh, masih lama. Ya kan masih lama kan. Oh, 2045 maksudnya. Oh, sesuai ya. Sesuai. Ya, Muhammadiyah. Oke Mas, mungkin ada nggak pesan-pesan buat teman-teman pustakawan, teman-teman perpus yang pengen baca ini, itu jelas di Mukor ada ya. Kira-kira apa yang pengen teman-teman yang pengen Mas Jubaid sampaikan agar teman-teman tuh tertarik nih dengan ini, dan yang mana mungkin ini bisa jadi pemantik ke buku-buku lain yang seperti kita obrolin tadi ya. Buku ini kalau menurut saya nggak boleh terlewatkan. Teman-teman jangan melihat covernya saja terus kemudian ada di situ ada Kiai Dahlan, ada Nyai Walidah dan Prof Haidar dan tokoh-tokoh yang lain. Tapi sebenarnya buku ini sangat luar biasa sekali yang kemudian ketika kita bisa mengulas part demi part, tahapan demi tahapan, di situ kita akan melihat sejarah panjang Muhammadiyah dari awal berdirinya hingga saat ini, problematika, karakteristik dan sebagainya, dinamisasi dan sebagainya. Dari buku ini saja kita bisa sudah menceritakan Muhammadiyah itu ruang lingkupnya seperti apa. Sekarang kalau kita ngomong loh, OMY itu produk Muhammadiyah loh. Iya. Baru skala kecil. Iya, OMY. betul. Masih banyak lagi amal usaha yang dilahirkan di Muhammadiyah. Nah, tentu melalui buku ini nanti kalian akan merasa terbawa dan ada euforia masa lalu yang kemudian oh iya yo, kayaknya ini di era mbah saya gitu loh. Nah, pasti akan ketemu kayak gitu. Nah, suasana-suasana yang kayak gitu yang kemudian memantik kita untuk yuk bismillah kita
lebih greget berjuang di persyarikatan melalui apapun lah, melalui amal usaha, melalui apa cabang dan ranting dan sebagainya, semuanya baik. Yang tentu adalah kemudian kita kembalikan niat kita di persyarikatan itu ya berjuang saja, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Ya, Jangan mencari hidup di Muhammadiyah, kata Kiai Dahlan kayak gitu. betul. Dan itu bisa jadi inspirasi juga ya bagi Ya. teman-teman yang mungkin Muhammadiyah ki piye sih ya. Mungkin ini jawaban Anda untuk mengetahui lebih lanjut tentang Muhammadiyah, untuk menumbuhkan semangat terutama teman-teman kader yang di ranting, cabang, daerah, wilayah. Kalau pusat, wah itu udah orang-orang hebat semua. Jadi saya mungkin lebih ke arah situ, yang mana mungkin apa yang jadi pemantik saya untuk lebih untuk Muhammadiyah gitu ya. Iya. Bisa jadi ke arah Iya, situ ya nanti ya. melihat profil sedikit dari tokoh atau tokoh Muhammadiyah yang ditulis di sini sudah sangat luar biasa. Jadi kok bisa ya nanti habis baca dikit aja kok bisa ya gitu. Makanya gitu terus nanti. Makanya judulnya menginspirasi gitu kan. Iya. Menginspirasi tujuannya bisa menginspirasi kita yang ingin lebih berkontribusi di Muhammadiyah. Wah, ini cocok ya, mantap ya. Oke, mungkin itu aja Mas Jubed. Terima kasih atas waktunya untuk sharing-sharingnya, dan semoga ini buku bisa menginspirasi teman-teman, yang mana nanti teman-teman bisa cek aja di Muhammadiyah Corner ya Mas ya. Muhammadiyah Corner. Ya. Oke. Nanti ketemu saya. Oh, nanti bisa ketemu sama Mas Jubed. Iya, ketemu saya. Mas Jubed, buku 100 tokoh yang di podcast itu mana ya? Nah, nanti disiapkan. Santai. Oke, Mas Jubed, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih sudah menonton podcast Lip. Semoga ini jadi konten yang bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa tonton video-video kami yang lainnya, yang mana banyak sekali konten-konten selain podcast, ada juga video learning dan lain sebagainya. Oke, saya Erik dan Saya Muhammad Jubaidi, biasa disapa Mas Jubed. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Viva wabarakatuh. Literaria.